Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Mita Lestari. Dalam kesempatan kali ini, saya dengan teman saya akan berbincang-bincang nih mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Sebelum kita membahas, kita perkenalan dulu yuk dengan teman saya. Silahkan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Mita. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Livia Meilasari dengan NIM 20601241010 dari kelas PJKRA 2020, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Gimana nih Mbak kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah, kabar saya baik Mbak. Berhubung kita sudah memasuki akhir semester 3 nih Mbak, pastinya Mbak Livia sudah memahami dong apa itu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Oke, sejauh ini selama 1 semester di semester 3 ini saya sudah sedikit demi sedikit memahami tentang materi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Baik nih Mbak, saya di sini ingin sedikit tanya-tanya nih mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Oke. Nah, menurut Mbak Livia sendiri nih, arti atau definisi dari pertumbuhan dan perkembangan itu sama ataukah berbeda sih Mbak? Oke, jadi tentunya definisi dari pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki arti yang sangat berbeda. Jadi, untuk pertumbuhan sendiri memiliki arti proses perubahan yang terjadi pada setiap individu yang dapat kita ukur nih secara kuantitatif. Contohnya, kita dapat mengukur berat badan seseorang, kita dapat mengukur tinggi badan seseorang, kita juga dapat mengukur lingkaran seperti lingkar kepala, lingkar dada, ataupun pinggul. Sedangkan untuk definisi perkembangan itu proses perubahan yang terjadi pada setiap individu yang dapat kita amati dengan perubahan dalam bentuk tubuh. Jadi kita tidak dapat mengukurnya secara angka. Contohnya nih, jika terdapat seseorang yang berbadan kurus, berbadan gemuk, pendek, ataupun tinggi. Namun dalam perkembangan hal tersebut dapat diubah karena perkembangan itu akan selalu mengalami proses yang tidak akan pernah berhenti. Iya Mbak. Namun jika akan mengubahnya, fisik tersebut dalam usia dewasa biasanya perubahan tersebut tidak maksimal hasilnya. Seperti contohnya jika terdapat seseorang yang berbadan pendek di usia dewasa itu sudah sulit untuk akan menambah tingginya, jadi gitu. Terus contoh lain dalam proses perkembangan adalah ketika seorang anak ingin melakukan berjalan, maka harus melalui proses berdiri. Dan jika anak tersebut sudah bisa, maka akan meningkatkan proses perkembangan yang selanjutnya, yaitu berlari. Nah, dilihat dari contoh tersebut ya Mbak, contoh dan definisi tadi, pasti masing-masing itu memiliki faktor ya Mbak, faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, menurut Mbak Livia, apa aja sih Mbak faktor yang termasuk yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang? Yap, jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu diantaranya genetik, lingkungan, atau aktivitas fisik, dan pola makan atau nutrisi yang cukup. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan terdiri dari faktor internal itu mencakup keturunan dan faktor eksternalnya itu mencakup di lingkungan. Oh, jadi faktor yang mempengaruhi tadi ada dari faktor internal maupun faktor eksternal ya Mbak? Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya untuk perkiraan rata-rata rentang usia menurut periode memberi suatu gagasan umum kapan suatu periode mulai dan berakhir. Lalu bagaimana Mbak penjelasan lebih lanjut mengenai pada setiap periode tahap-tahap perkembangan manusia? Oke, tahap-tahap perkembangan manusia ya. Iya Mbak. Ya. Jadi tahap-tahap perkembangan manusia itu terdiri dari beberapa. Yang pertama tentunya manusia akan mengalami periode prakelahiran. Nah, dalam hal tersebut itu terjadi pembuahan hingga kelahiran.
periode ini merupakan masa pertumbuhan yang sangat luar biasa dari satu sel tunggal hingga menjadi organisme. Dan biasanya itu kira-kira dalam periode 9 bulan ya Mbak mengandungnya. Oh, iya Mbak. Terus masa yang kedua itu ada masa bayi atau invasi. Itu merupakan periode perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau sekitar 24 bulan. Oh, iya Mbak. Nah, dalam hal ini kegiatan psikologis yang terjadi itu bayi tersebut sudah mengembangkan bahasanya, pemikiran simbolis, koordinasi sensori motor, dan belajar sosial. Lalu masuk lagi ke tahap masa awal anak-anak yang merupakan periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia sekitar 5 atau 6 tahunan. Periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah. Selama masa ini anak-anak itu belajar semakin mandiri ya Mbak. Jadi mereka sudah Iya, Mbak. bisa menjaga diri mereka sendiri, dapat mengembangkan keterampilan kesiapan seperti sudah memahami dan mengikuti perintah dari orang tua ataupun guru, Jadi dapat lebih nurut ya Mbak. iya, betul sekali. Dan dapat mengidentifikasi huruf dan meluangkan waktu berjam-jam untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Karena biasanya kan masa awal anak-anak itu masa bahagia ya Mbak ya. Iya, sering main-main ke sana kemari ya Iya, Mbak. betul sekali. Lalu setelah masa tersebut terdapat masa pertengahan dan akhir anak-anak. Ini merupakan periode perkembangan yang merentang dari usia kira-kira 6 hingga 11 tahunan. Lalu terdapat masa remaja atau adolescensi yang merupakan bermula perubahan fisik yang sangat cepat dan pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh dan perkembangan karakteristik seksual. Karena pada masa remaja kan biasanya terjadi masa pubertas ya Mbak. Masa pubertas Mbak. Oke, nah ini masa remaja ini biasanya dalam kurun waktu dari kira-kira 10 hingga 12 tahun terakhir. Dan berakhirnya itu pada usia 18 hingga 22 tahun. Oke, terus terjadi masa awal dewasa yang merupakan periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahunan lah hingga usia 30 tahunan. Hal ini merupakan masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi atau masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga dan mengasuh anak-anak. Nah, pada masa awal dewasa ini kan biasanya semua orang itu pada lagi pusing-pusingnya ya Mbak. Ternyata sulit menjadi anak dewasa ya Iya, Mbak. betul sekali. Dan di masa ini itu biasanya mereka ingin kembali lagi ke masa yang anak-anak. Masa yang sebelumnya. Oke, lalu terdapat masa pertengahan dewasa. Masa pertengahan dewasa ini merupakan perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 hingga 45 tahunan. Lalu pada masa akhir dewasa merupakan perkembangan yang bermula pada usia 60 tahunan lah atau sekitar 70 tahunan terakhir hingga pada kematian. Ini adalah masa penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan. Nah, jadi periode tahap-tahap perkembangan manusia itu terdiri dari 8 ya Mbak ya. Iya. Yang pertama itu ada periode kelahiran, terus ada juga masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan dan akhir anak-anak, masa remaja, masa awal dewasa, masa pertengahan dewasa, dan yang terakhir yaitu masa akhir dewasa. Iya, benar sekali. Nah, penjelasannya sangat menarik ya Mbak. Nah, setahu saya nih Mbak, perkembangan ini memiliki aspek yang berbeda-beda. Nah, menurut pendapat Mbak Livia, terdapat berapa aspekkah perkembangan itu sendiri Mbak? Oke, jadi menurut saya itu terdapat beberapa aspek
Yang pertama itu aspek perkembangan fisik yang mencakup perubahan-perubahan struktur atau fungsi tubuh sepanjang waktu. Yang kedua, aspek perkembangan kepribadian yang mencakup perubahan-perubahan pribadi yang terjadi seiring pertumbuhan individu. Lalu terdapat juga aspek perkembangan sosial yang mencakup perubahan-perubahan individu yang berhubungan dengan individu lainnya. Lalu terdapat aspek perkembangan kognitif yang mencakup perubahan-perubahan cara berpikir, di mana proses mental itu lebih kompleks dan tepat. Lalu terdapat aspek perkembangan maturation atau kematangan yang mencakup perubahan secara biologis. Ya, seperti pada masa pubertas tadi ya, Mbak. Iya, Mbak. Lalu yang terakhir, terdapat aspek perkembangan emosi yang mencakup perubahan-perubahan yang berkaitan dengan rasa. Jadi terdapat 6 aspek ya Mbak ya. Yang Iya, pertama benar tadi sekali. Ada aspek perkembangan fisik, ada aspek kepribadian, sosial, kognitif, kematangan, dan yang terakhir yaitu aspek emosi ya Mbak. Iya, benar sekali. Wah, saya tertarik dengan aspek sosial emosional tersebut nih Mbak. Oke. Bagaimana sih Mbak menurut pendapat Mbak Livia tentang aspek sosial emosional pada masa remaja? Oke, aspek sosial emosional pada masa remaja. Untuk perkembangan sosial emosional itu pada peserta didik atau pada masa remaja itu terjadi perubahan, yaitu terkadang remaja tersebut belum bisa mengontrol emosionalnya karena pada masa ini sering terdapat rasa labil dan memutuskan sesuatu yang belum matang. Sedangkan untuk sosialnya peserta didik atau pada masa remaja itu cenderung lebih bisa masuk ke dalam lingkup sosial ya. Iya, Mbak. Karena jika dalam lingkup olahraga itu kan remaja tersebut selalu mengikuti kegiatan olahraga dengan Iya, cara mengikuti klub, seperti kita dapat masuk ke dalam klub voli, basket, futsal ataupun sepak bola. Nah, di situ kan pasti terdapat sosial antara satu individu dengan individu lain yang lainnya. Ya, betul. Jadi hal tersebut dapat melatih sosial peserta didik atau remaja itu menjadi lebih baik lagi. Nah, benar sekali. Biasanya memang remaja itu jarang mengontrol emosinya dengan baik ya, Mbak. Iya, benar Nah, sekali. lalu bagaimana jika aspek perkembangan kognitif yang diterapkan dalam pembelajaran pada pendidikan sekolah dasar? Oke, dalam aspek kognitif dalam pendidikan sekolah dasar itu yang pertama, anak memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang dewasa, tentunya ya, karena jadi guru itu perlu memperhatikan atau memperlihatkan fenomena atau masalah kepada anak tersebut. Yang kedua, anak terutama pada pendidikan di usia dini atau di sekolah dasar kelas rendah akan belajar dengan baik apabila mereka memanipulasi objek yang dipelajari. Misalnya nih, dengan melihat, merasakan, mencium, dan sebagainya. Lalu, pengalaman baru yang berinteraksi dengan struktur kognitif dapat menarik minat dan mengembangkan pemahaman anak. Ya, baik Mbak. Mbak Livia ini kan suatu saat akan menjadi seorang guru ya Mbak, ataupun dosen sebagai pendidik nih, amin. Amin Bagaimana sih menurut Mbak Livia untuk meningkatkan peran pendidik dalam menghadapi permasalahan perkembangan peserta didik, terutama dalam lingkup pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya? Oke, jadi langkah yang sebaiknya saya lakukan nih dalam jika suatu saat saya menjadi seorang pendidik dengan cara semaksimal mungkin nih, Iya, Mbak. kita dapat sepantasnya ya untuk melakukan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan setiap siswa, seperti jika terdapat siswa yang berbadan pendek, maka saya sebagai pendidikan dapat mengajarinya untuk cara berenang, pull up, dengan memasukkan klub voli, basket, karena kan voli, basket itu biasanya pemainnya itu tinggi-tinggi ya Mbak ya, karena mereka selalu berlatih dan mempengaruhi perkembangan tersebut. Selain itu, jika terdapat siswa yang berbadan gemuk nih misalnya, Iya, Mbak. atau kurus, biasanya kan dibully oleh teman-temannya ya Mbak. Iya Mbak, zaman sekarang ini kan kadang kalau
kayak serba salah gitu Mbak, mempunyai badan yang Iya, tinggi, benar sekali. kurus, kadang Tetap diomongin, salah, iya. mempunyai badan yang gemuk juga diomongin, sering dibully seperti itu. Nah, Mbak. itu kita sebagai pendidik itu harus meminimalisir kasus bullying tersebut ya, Mbak ya. Iya, iya. Nah, jika terdapat siswa yang obesitas nih, maka saya dapat mengatasinya dengan memberikan jadwal latihan agar ya seolah siswa tersebut itu diet itu loh, menjadi lebih ke tubuh yang lebih normal lagi. Lebih ideal lah ya, Ya, Mbak. betul sekali. Selain itu, saya juga dapat mengatur pola makan anak tersebut agar kita dapat mengatasi makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi dan makanan apa saja yang sebaiknya dihindari. Selain itu, juga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, bahaya seks bebas, dan ini itu termasuk dalam pengajaran aspek perkembangan kematangan ya, Mbak ya. Oh, iya, iya. Oke, dan selanjutnya itu dapat membantu peserta didik mengembangkan sikap apresiatif terhadap postur tubuh atau kondisi dirinya. Lalu kita juga dapat merumuskan tujuan kurikulum pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan tentunya pendidik harus menjadi figur dan tauladan yang baik bagi peserta didiknya. Baik, cara-cara yang dilakukan sudah sangat tepat sekali ya Mbak sebagai calon pendidik. Nah, lalu apa harapan Mbak Livia ke depannya nih sebagai calon pendidik yang baik terutama dalam lingkup olahraga? Oke, jika dikaitkan lingkup olahraga dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu, kita sebagai calon pendidik tentunya kita harus selalu memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tersebut. Kita juga tidak boleh mengabaikan siswa-siswa yang kurang, seperti misalnya tadi ya, jika memiliki kekurangan seperti bertubuh pendek atau kurus itu kita tidak boleh membeda-bedakan murid tersebut. Nggak Kita boleh mengucilkan gitu ya, ya, betul Mbak, ya? sekali. Kita sebagai pendidik juga harus menyamaratakan semua murid. Jadi ya sebaiknya kita harus selalu memperhatikan lah intinya. Ya Mbak. Oke, pembahasan kali ini cukup ya Mbak dan sangat menarik nih. Dan Yap. semoga bermanfaat untuk kita sebagai calon pendidik guru olahraga. Amin. Terima kasih Mbak Livia atas penjelasannya. Iya, sama-sama, Kita Mbak Mita. cukupkan podcast pada siang hari ini ya Mbak. Terima Oke. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.